Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Rabu pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita menikmati kasih karunia Allah. Di hari yang baru ini kita kembali bawa kesediaan kita untuk menerima firman Tuhan dengan percaya. Firman Allah di pagi ini semakin menyemangati kita bagaimana hidup baik seturut dengan kehendaknya agar kita diberkati olehnya. Mari saudaraku kita awali dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena dari waktu ke waktu Engkau selalu ada untuk kami. Dalam bersama dengan Engkau kami selalu dibuat mengerti bagaimana kami hidup taat setia kepadamu seperti yang Engkau inginkan. Karena itu ya Allah di sorga kami mohon jangan pernah tinggalkan kami. Karena sekali lagi hanya dalam bersama dengan Engkau kami mampu menghadirkan diri kami menjadi seperti yang Engkau inginkan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan berfirmanlah. Karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus yang adalah firman kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Rabu pagi ini terambil dari kitab Injil Matius 23 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 12. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudaraku, tema renungan kita di Rabu pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, Citra Seorang Pemimpin. Saudaraku, saya sangat yakin dan percaya karena hal ini juga terlalu sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang mengikuti renungan pagi khususnya, bahwa Tuhan yang kita imani, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus, adalah sosok yang pecemburu. Ya, jadi dipakai kata pecemburu di sini artinya Dia Allah yang tidak mau diduakan. Dia harus menjadi yang prioritas, Dia harus menjadi yang pertama. Ya, kalau ditanya alasannya kenapa, ya karena di dalam Dia kita sudah memperoleh keselamatan. Artinya di dalam Dia kita sudah pasti masuk surga. Nah, penekanan ini saudaraku dimaksudkan supaya Allah, maunya Tuhan adalah kita tidak lagi mencari kebahagiaan di luar dari Dia. Karena kebahagiaan di dalam Dia yaitu sorga itu yang sempurna. Jadi sebenarnya Allah pakai kata cemburu di sini hanya untuk supaya kita memfokuskan diri menyembah Dia. Karena Tuhan, jadi cemburu di sini identik dengan sayangnya Tuhan kepada kita, ya, supaya kita ini selamat, supaya kita ngeh bahwa ngapain saya mencari Allah yang di luar dari Yesus gitu ya, seperti dewa atau berhala dan sebagainya. Kalau ternyata di sana tidak ada sorga, karena memang untuk mencapai sorga itu hanya di dalam Yesus, ya. Jadi ini spiritnya Bapak Ibu Saudaraku, supaya jangan kita salah mengartikan kata cemburu, Allah pecemburu di sini dengan bahasa seperti seorang seorang pacar cemburu kepada pacarnya. Itu tidak sama dengan cemburunya Tuhan kepada manusia yang menyembah berhala, ya. Karena sang pacar yang cemburu ini hanya ingin memiliki si pacar yang dicemburui ini, tapi sebenarnya dia tidak mampu memberikan sepenuhnya apa yang dibutuhkan sama pacar yang dia cemburu ini, gitu loh. Jadi hanya dia katakan, ya karena saya mencintai kamu, saya
makanya saya cemburu ketika kamu jalan dengan yang lain. Tapi ketika ditanyakan, kalau saya berbalik kepada kamu supaya kamu tidak cemburu, apa yang bisa kamu berikan kepadaku? Apakah hanya karena cinta di dalam situasi yang lain atau dalam konteks yang lain? Ya. Apakah cinta bisa menjawab semua pemenuhan kebutuhan? Tentu tidak. Ya. Sehingga mari kita bedakan kata cemburu yang dipakai oleh manusia terhadap sesamanya dengan kata cemburu yang dipakai oleh Allah untuk manusia. Jadi kata cemburu yang dipakai Allah untuk manusia sekali lagi sebagai penegasan bahwa jangan ke sana, karena di sana itu tidak ada sorga. Karena jalan menuju sorga itu hanya ada di aku. Jadi semacam mau menegaskan bahwa milikilah aku supaya engkau sampai kepada sorga. Nah, itu yang dipahami baik sekali oleh Paulus. Dia katakan dalam Filipi 1:21, hidupku adalah Kristus, matiku adalah keuntungan. Jadi hanya Kristus yang dia bawa dalam jiwanya, pikirannya, perasaannya, tutur katanya, perbuatannya, Kristus dan Kristus dan Kristus, ya, karena dia ingin mati dalam keuntungan, yaitu sorga. Ya. Makanya dalam Filipi 4:4 dia katakan juga di sana kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa, selalu, senantiasa, setiap saat di dalam Tuhan, hanya Tuhan. Ya. Ya, jadi semangatnya adalah Tuhan dan Tuhan dan Tuhan. Ya. Makanya dalam Filipi juga pasal 1 ayat 22 dia katakan, kalau aku harus hidup, aku harus memberi buah. Buah di dalam firman yang diajarkan Kristus, yang akan membawa dia kepada keselamatan. Karena ketegasan Kristus jalan keselamatan menuju sorga itu nyata sekali saudaraku, dan tidak disampaikan oleh nabi siapapun. Tidak ada nabi satupun yang mengatakan dia jalan menuju sorga, hanya Yesus. Dan itu kita bisa baca dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dikatakan di sana, lalu Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ini baik sekali saudaraku untuk kita renungkan supaya kita mulai melihat, ya, hanya ada satu Bapa di dunia ini, yaitu Bapa di sorga. Ya. Bapa dalam pengertian Allah. Ya. Jadi jangan sebutan Bapa yang ada di kehidupan kita manusia kita samakan dengan Bapa yang ada di sorga. Ya. Allah tidak mau. Jadi silakan saja kita menyebut, katakan orang tua kita atau ayah kita Bapa, tapi dia bukan Allah kita. Jadi batasan-batasan kita nyatakan sebagai anak terhadap Bapa ada. Ya. Hormati, sayangi, doakan. Ya. Tapi ketika kita bicara Bapa yang ada di sorga, ya, kiblatnya adalah firman. Kita melihat firman ini. Disinilah kita tahu apa yang diinginkan oleh Bapa. Kalau Bapa kita di rumah atau ayah kita, tahunya dari apa yang diajarkan, ya, lewat hal-hal yang tentunya bersifat sosial, ya. Kalaupun ada muatan spiritual di dalamnya, juga Bapak itu ambilnya dari firman, dari yang disampaikan oleh Sang Bapa yang satu tadi, yang kekal itu, ya. Jadi jangan kita sejajarkan, ya, Bapa kita dengan Bapa yang ada di sorga. Jangan sampai ada yang berpikir begini, saya tidak perlu lagi ke gereja, saya tidak perlu lagi baca firman Allah, saya tidak perlu lagi memuji Tuhan, saya tidak perlu lagi memberikan persembahan kepada Allah. Kenapa? Karena saya sudah sangat baik dengan Bapakku yang adalah ayahku. Saya hormat dia, saya tidak sakiti dia, saya tidak apa segala macam. Lalu kita merasa bahwa kita sudah tidak penting lagi berhubungan dengan Bapa yang ada di sorga. Karena selalu dipahami Bapa ini adalah wakil Allah. Kalaupun dia wakil Allah bukan berarti kita sudah melepaskan diri dari Allah. Ini catatan saudaraku, ya. Catatan. Jadi kebaikan yang kita lakukan dalam hidup ini, ya, terhadap sesama kita, ya, Bapa itu juga sesama kita. Tidak kemudian memutuskan hubungan kita dengan Allah di sorga.
Nah, tujuannya saudaraku, supaya bapa lahiriah kita atau bapa jasmania kita, yaitu ayah kita, tidak juga menjadi Tuhan untuk kita. Seakan-akan ketika kita hormati dia dan seterusnya, seakan-akan sang bapa di dunia ini atau bapa jasmani kita atau bapa lahiriah kita, ya, sudah bisa menentukan masa depan kita. Yang penting kita ikuti kata-kata dia, otomatis apa yang kita inginkan sudah terjawab. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Karena keputusan akhir itu ada pada kehendak Allah. Allah yang menentukan apa yang akan terjadi pada kita. Bukan ayah badani kita, ayah lahiri kita, ya. Yang kita bangun dalam konteks duniawi, ya. Jadi saya pikir ini baik saudaraku, supaya kita mulai membedakan siapa yang lebih kita kedepankan dalam hidup ini. Dari catatan kecil saja Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita sudah kedepankan Allah, pasti kita hormati Bapak kita. Karena Allah sendiri sudah ajarkan, hormatilah ayah dan ibumu, ya. Jadi pengenalan akan Allah selalu menggiring kita untuk bisa menempatkan diri kita dalam konteks kehidupan di dunia ini dengan baik. Jadi dia dulu. Supaya apa? Supaya dari dia, lewat hikmat Allah, kita akan mampu melihat sesama kita bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai bagian yang juga kita harus sayang, kita hormati. Ya, entah dia bapa atau pemimpin, tidak jarang juga kemudian saudaraku, dalam sebuah instansi kita seakan-akan lebih hormat dengan pimpinan kita daripada dengan Tuhan. Jujur saja begitu ya. Karena mungkin menurut kita, kalau saya tidak menghormati pimpinan saya, gaji saya tidak naik. Kalau saya menghormati Tuhan, kapan Tuhan kasih naik gaji saya? Secara kenyataan yang menentukan gaji saya adalah pimpinan saya atau bos saya di kantor. Kita lupa saudaraku, apa yang dimiliki oleh pemimpin atau owner dari perusahaan itu dari Tuhan. Sembah dia, pasti kita hormat sama pemimpin. Sembah dia, lewat dia kita akan mendapatkan berkat lewat ruang kerja kita. Jadi ini baik sekali supaya kita bisa membedakan mana yang kita tinggikan, mana yang kita agungkan, mana yang kita permuliakan, mana yang kita sembah, dengan mana yang kita hormati. Ya. Jadi kita tidak harus samaratakan Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ini yang harus terjadi. Kalau kita kembali lihat bacaan Alkitab kita, jelas sekali katakan begini dari ayat 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu dia yang di sorga. Kata bapa di sini adalah bapa di sorga. Jangan pernah ada bapa seperti bapa di sorga di antara kita. Jadi bapa yang ada di antara kita itu hanyalah bapa dalam tanda kutip ayah kita, bukan bapa di sorga. Jadi silakan saja kita pakai sebutan bapa untuk menyebut ayah kita, tapi bukan kemudian kita katakan itulah bapa di sorga, tidak, ya. Lalu kemudian kalimat yang selanjutnya dikatakan, janganlah pula kamu disebut pemimpin karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Ya. Artinya begini, kendati pun kita tahu dalam struktur ruang kerja kita ada yang diposisikan sebagai pemimpin, ya. Tidak berarti pemimpin itu saudaraku kita samakan dengan Tuhan. Tidak, seperti yang saya jelaskan tadi. Jangan kali kita merasa bahwa pemimpin di perusahaan tempat kita bekerja, katakanlah owner yang menentukan gaji kita, sehingga kita hanya berkiblat kepada dia dan kita mengabaikan Tuhan. Kita lupa berkat yang ada pada si owner ini yang menjadi pemimpin di perusahaan kita itu datang dari Allah. Nah, harapannya kita melihat Allah, lalu Allah dalam doa kita dan kerja kita yang baik lewat pencurahan Roh Kudus, ya. Si owner ini kemudian diberikan pencerahan oleh Allah dengan cara Tuhan
lalu memberikan ruang kepada kita untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi utamakan dulu yang di atas. Utamakan yang dulu yang di atas. Kalimat yang paling sangat baik sekali dalam bacaan kita dikatakan begini, ayatnya yang ke-11. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, ya. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi kalau kita merasa kita owner atau kita bapak, ya, bukan berarti kita merampas hak Tuhan. Hanya karena mungkin orang-orang di sekitar kita, katakan kalau dalam keluarga, anak ini benar-benar taat dan patuh kepada orang tua, sehingga orang tua, wah, kesempatan saya mau kondisikan anak saya menurut saya punya mau. Terjadilah orang tua yang otoriter. Salah Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah melihat anak kita katakan taat, patuh dengan semua aturan ini, di sini kita giring dia untuk datang kepada Allah. Bukan kita manfaatkan kesempatan itu untuk memenuhi hasrat kita. Tidak sedikit orang tua karena melihat anaknya bisa dikendalikan dengan kata-kata dia, lalu semua yang dia inginkan harus anaknya ikuti. Dan seringkali ini menjadi fatal Bapak Ibu Saudaraku, ketika anak ini dipaksakan mengikuti kemauan orang tua yang otoriter, dan pada akhirnya anak-anak ini ketika dia sudah besar, dia menjadi lebih kuat daripada ayahnya, dia frontal, dia memberontak, ya. Akhirnya tidak sedikit kemudian anak-anak yang membalaskan dendamnya kepada orang tua karena itu tadi, karena orang tua sudah merasa menjadi Tuhan untuk anaknya dan seterusnya. Begitu juga dengan pemimpin. Kita ambil contoh Bapak Ibu Saudaraku dalam pekerjaan sebuah rumah, katakanlah pekerjaan rumah tangga gitu ya. Tidak sedikit para pembantu yang diintimidasi karena tuannya merasa, wah, saya ini Tuhan untuk kamu. Kalau kamu tidak kerja, saya tidak kasih makan. Kalau kamu tidak kerja, saya tidak kasih gaji dan seterusnya. Nah, dan hamba ini merasa bahwa ini yang menentukan hidup saya. Nah, ketika proses terjadi, tekanan demi tekanan terjadi, budak ini juga memiliki keterbatasan untuk memahami sikap arogan daripada tuannya. Dan satu ketika dia tidak bisa mengontrol emosinya, dan dia muncul sebagai sosok yang sadis, ya. Tidak sedikit kemudian para pembantu ini yang kemudian menghabisi tuannya dengan cara yang sadis sekali. Karena itu tadi, karena tuan ini tidak mau merendah. Di situ dikatakan, ya, hendaklah engkau jangan meninggikan hati, kata orang yang meninggikan hati akan direndahkan. Ya. Jadi betul-betul saudaraku, dalam hidup ini kita diajarkan bagaimana kita menjadi sosok yang mengayomi. Entah kita pemimpin atau budak, kita saling melengkapi. Ada kekuatan sinergi yang selalu dipakai dalam bahasa kolaborasi ini adalah bersinergi. Betul-betul bersinergi antara tuan dengan bawahan, atau antara ayah dengan anak, ya. Harus ada kata sinergi di sana, ya. Karena kalau tidak, kita akan sulit sekali saudaraku untuk bisa menyatakan kesehatian di dalam membangun ruang kerja ini. Seperti contoh bacaan Alkitab yang saya ambil dalam renungan hari Senin pagi yang lalu, dari Efesus pasal 6 ayat 9 dikatakan, dan kamu tuan-tuan, ya, jauhkanlah ancaman dari mereka. Ingat bahwa Tuhan kamu dan Tuhan mereka itu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Jadi antara Tuhannya tuan dengan Tuhannya budak itu ada di sorga, dan dia tidak memandang muka. Siapa yang jahat, dia yang akan dihukum oleh Allah. Siapa yang baik, dia akan dihukum, dibenarkan oleh Allah. Jadi saudaraku, sekali lagi, Bapa itu cuma satu, ya. Bapa yang kita pahami secara spiritual itu cuma satu, yaitu Allah di sorga, ya. Dan pemimpin itu juga yang kita pahami secara spiritual itu cuma satu, yaitu Allah di sorga, ya. Jadi mari kita bedakan konteks
spiritual dengan konteks sosial atau duniawi, dalam sebutan Bapa dengan pemimpin. Itu berbeda sekali. Ya, dalam konteks spiritual, Bapa dan pemimpin itu Allah di dalam Yesus. Dalam konteks duniawi, ya, atau sosial, kehidupan kita dengan orang lain, ya Bapa itu ya ayah kita, dan pemimpin kita itu adalah orang yang memiliki jabatan di dalam ruang kerja kita. Dan itu berbeda sekali. Mereka tidak menentukan apa-apa untuk kita, karena yang menentukan hidup kita itu adalah Allah. Maka kembalilah kepada Allah. Kalau kita hormat Allah, kita muliakan Allah, kalau kita mengikuti kata-kata Allah, pasti kita sayang Bapa kita, pemimpin kita, atau siapapun yang ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak menjadi orang yang sombong, sehingga Tuhan tidak juga akan merendahkan kita. Ini baik, saudara. Ya. Selamat membuktikan dan selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya lewat firman-Nya hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berkati kami di pagi ini. Kembali kami diberikan pencerahan untuk mengerti bahwa hanya Engkau yang harus kami prioritaskan dalam hidup ini. Seperti apapun kami pandang Bapa yang adalah ayah kami atau pemimpin di dalam ruang kerja kami, tidak berarti kami melupakan Engkau, karena Engkau yang harus diprioritaskan dalam hidup ini, karena Engkau yang menentukan hidup kami, bahkan Engkau yang menentukan sorga kami. Karena itu Tuhan, biarkan kami hanya menyembah Engkau, maka ketika kami sembah Engkau, kami juga akan memiliki hikmat, budi pekerti, hati nurani, dan kami tidak akan menjadi orang yang jahat, baik untuk ayah kami ataupun juga untuk memimpin kami, karena di dalamnya Tuhan sudah ajarkan bagaimana kami selalu mau bersinergi dalam kolaborasi apapun dengan baik dan benar seturut dan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, pimpin kami hari ini demi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.